Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulin Nihayah, perwakilan dari kelompok 2 dasar-dasar pendidikan yang akan membahas materi tentang kebutuhan manusia terhadap pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Hilma Karenia Sandi, yang kedua Al-Fatih Rizal Pratama, yang ketiga Ilma Azizah Fahmi dan Risma Mirnawati. Perkenalkan, nama saya Al-Fatih Rizal Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang konformitas dalam pendidikan. Konformitas adalah perubahan perilaku atau keyakinan karena adanya tekanan dari kelompok, baik yang sungguh-sungguh ada maupun yang dibayangkan saja. Konformitas juga berarti mengikuti pada tekanan kelompok meskipun tidak secara langsung adanya permintaan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh kelompok. Konformitas dalam pendidikan menurut pendapat para ahli. 1. Taylor mengemukakan bahwa konformitas merupakan tendensi individu untuk mengubah keyakinan atau perilaku sehingga sesuai dengan orang lain. Hal tersebut dilakukan individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, Myers. Menurut pendapat Myers ini, konformitas tidak hanya sekedar berperilaku atau bertindak sesuai dengan yang orang lain lakukan, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana kelompok bertindak. Menurut pendapat Baron dan Brain, mengatakan bahwa konformitas adalah suatu bentuk pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap atau perilakunya agar sesuai dengan norma kelompok atau sosial lingkungannya. Menurut Willis, definisi tentang konformitas mengandung dua unsur, yaitu selaras dan gerak. Selaras merupakan persetujuan atau kesamaan antara respon oleh individu dengan respon yang secara sosial dianggap benar. Sedangkan gerak adalah perubahan respon dalam kaitannya dengan standar sosial. Menurut Tainaka, bahwa konformitas dipengaruhi oleh self-esteem yang rendah. Individu yang memiliki self-esteem rendah cenderung untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya dengan lebih sering. Sementara individu yang memiliki self-esteem yang tinggi cenderung memiliki konformitas yang rendah. Menurut para ahli psikologi sosial, pada dasarnya ada 3 tingkat konformitas, yaitu yang pertama, konformitas membabi buta. Konformitas yang pertama, tipe A, bersifat vulgar, tradisional, dan primitif. Pada konformitas ini diawali oleh sikap masa bodoh, dalam artian meniru atau mengikuti apa yang menjadi kemauan orang lain tanpa pemahaman ataupun penghayatan, tanpa pertimbangan pemikiran dan perasaan, apalagi keyakinan tentang keberadaan atau kesahihan dari sesuatu yang diikutinya itu. Lebih jauh, konformitas tingkat pertama ini biasanya disertai rasa takut akan sanksi yang diancam terhadap mereka yang tidak mau berkonformitas. Pada sisi lain, mereka yang berkonformitas primitif itu banyak diantaranya yang mengharapkan imbalan atas kepatuhannya itu. Rasa takut dan harapan akan imbalan merupakan dua sisi yang sepertinya berjauhan, tetapi sebenarnya saling bersangkut paut dalam konformitas tradisional. Yang kedua, konformitas identifikasi. Konformitas tipe B lebih maju daripada tipe A. Konformitas identifikasi tidak didasarkan atas adanya kekuatan atau kekuasaan yang memaksa untuk adanya persetujuan atau penerimaan dari orang-orang yang terpengaruh. Ya, konformitas tipe B tidak lagi primitif karena tiadanya rasa takut, ancaman ataupun hukuman atas keingkaran si penerima pengaruh. Mau setuju, oke, tidak ada yang menyuruh. Mau tidak setuju juga oke, tidak ada yang melarang. Meskipun tidak diharapkan demikian, kebebasan sudah mulai tumbuh pada konformitas tipe B ini. Namun kebebasan yang baru beberapa langkah belum sepenuhnya. Di sana masih ada keterikatan, yaitu karisma sang pemimpin.
Dalam kondisi seperti itu, sang pimpinan adalah tokoh idola, tokoh panutan, tokoh identifikasi yang harus dipercaya, diikuti, ditiru, dan diiyakan segala sesuatunya. Sebenarnya tipe B ini masih tergolong konformitas membabi buta juga, tetapi arahnya lebih positif. Di sana tidak ada rasa takut, tidak ada kekuasaan yang memaksa. Tipe B itu juga lebih manusiawi karena menyentuh ranah efektif yang cukup dalam, yaitu kesukarelaan, kepercayaan, pengakuan, keterangan, dan kepuasan. Yang ketiga, konformitas internalisasi. Berbeda dari dua tipe terdahulu, pertimbangan rasional menyertai konformitas internalisasi tipe C. Konformitas tipe C memungkinkan digunakannya kekuatan-kekuatan manusiawi, yaitu pikiran, perasaan, pengalaman, hati nurani, dan semangat untuk menentukan pilihan-pilihan dalam bersikap dan bertingkah laku, juga dalam berpikir dan berpendapat. Konformitas internalisasi dianggap sebagai tingkat yang paling tinggi dalam hubungan yang bersifat mempengaruhi karena di dalamnya teraktualisasikan aspek-aspek kedirian manusia yang paling dalam. Ya, pada konformitas ini, kuatnya cengkraman kekuasaan dan eratnya ikatan karismatik digantikan dengan tingginya kemampuan pribadi dan mantapnya kemandiran orang-orang yang hendak berkonformitas. Saya Ilma Aziza Fahmi sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan dalam pendidikan. Pengakuan berasal dari kata aku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengakuan adalah proses, cara, perbuatan, mengakui atau mengakui. Pengakuan adalah proses perbuatan yang memunculkan ketulusan untuk membimbing peserta didik, sehingga proses belajar pengajar terpenuhi. Pengakuan guru dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu perasaan yang tulus dan muncul dari diri pendidik untuk mengakui dan menganggap peserta didik seperti anak yang butuh bimbingan, arahan, dan pendidikan untuk menjadi manusia yang dewasa. Tanpa adanya pengakuan dari pendidik, pembelajaran tersebut tidak akan berjalan lancar. Pendidik adalah seorang pengganti orang tua di rumah yang akan mendidik peserta didik saat berada di luar rumah. Pengakuan kewibawaan dari seorang pendidik dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama adalah kekuasaan. Yang kedua adalah karisma, yang ketiga adalah internalisasi. Kewibawaan pendidik bukan dari kodrat, melainkan dari jabatan yang diterimanya. Beliau ditunjuk, diangkat, dan diberi kekuasaan untuk membantu mencerdaskan peserta didik. Contoh dari kekuasaan adalah seseorang pendidik yang memiliki wewenang untuk menghukum peserta didik yang tidak taat peraturannya. Yang kedua adalah karisma. Karisma adalah pendidik yang memiliki kekuatan, energi, daya tarik, dan wibawa. Karisma ini terkait dengan penilaian dari sudut pandang peserta didik dan dapat dicontohkan seperti gaya berbusana pendidik ataupun sikap pendidik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah internalisasi. Internalisasi berkaitan dengan proses penanaman perilaku, sikap, dan nilai seseorang yang telah didapat melalui pembelajaran yang dilakukan secara pembinaan, bimbingan, dan berkesinambungan untuk mengembangkan kepribadiannya. Dapat dicontohkan seperti sistem belajar di Indonesia secara umumnya telah mengadopsi adanya sistem dari negara Belanda, yang mana setiap pendidik dan peserta didik saat bepergian ke sekolah diwajibkan untuk memakai seragam agar mereka terlihat lebih rapi.
dan terlihat lebih mentaati peraturannya. Sekian. Saya Risma Mirnawati akan menjelaskan penerimaan dalam pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerimaan memiliki arti proses, cara, perbuatan menerima, dan penyambutan. Penerimaan pendidikan terhadap peserta didik secara tulus dan apa adanya dapat menumbuhkan kedekatan antara pendidik dan peserta didik dalam suasana segar, dinamis, dan menyenangkan. Kemudian, situasi pendidikan mempersyaratkan kedekatan hubungan antara peserta didik dan pendidik. Kedekatan ini tidak harus bermakna fisik, kontak langsung pada tempat yang sama, kontak tatap muka atau face-to-face. Pada zaman modern, komunikasi dan hubungan antar orang tidak lagi semata-mata mengandalkan keberadaan fisik dalam kontak langsung, melainkan lebih banyak menggunakan alat-alat komunikasi yang makin lama makin canggih. Contohnya telepon, televisi, email, internet, dan sebagainya yang semakin hari semakin marak dan canggih. Kemudian, pendidik harus responsif dan gemar membantu peserta didik. Bantuan itu lebih diutamakan yang bersifat sosial psikologis akademik, bukan material ekonomis fisik. Intensitas bantuan itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Tidak terkesan memanjakan karena terlalu banyak atau mengabaikan karena terlalu sedikit. Begitu juga dengan peserta didik. Penerimaan peserta didik terhadap pendidik seharusnya secara sukarela, senang, dan adanya unsur kepercayaan. Oleh sebab itu, setiap peserta didik diberikan kesempatan yang sama dan pendidik harus mampu mengembangkan proses pembelajaran secara demokratis. Kemudian, penerimaan dan kedekatan psikologis tidak dapat dipaksakan. Tetapi kenyataannya terlihat betapa banyaknya siswa yang sedang berada di kelas bersama guru, namun tidak terjalin kedekatan psikologis antara keduanya. Kedekatan seperti itu tidak akan menumbuhkan kedekatan yang cukup intensif, kedekatan yang membuang-buang waktu, kesempatan, daya, dan dana. Bahkan dapat dikatakan sebagai kedekatan yang mubazir. Maka dari itu, sebagai pendidik seharusnya lebih intensif atau sering berinteraksi dengan peserta didik. Misalnya mengadakan tanya-jawab menyangkut materi yang diajarkan. Hal ini akan menambah kedekatan antara pendidik dengan peserta didik dan mampu merubah suasana belajar yang tadinya vakum menjadi lebih hidup. Dengan diadakan tanya-jawab, peserta didik juga merasa aktif dan berperan dalam pembelajaran tersebut. Guru merupakan salah satu dari sekian banyaknya sumber belajar. Di dalam mengajar, guru yang profesional harus mampu mentransfer ilmu kepada siswa. Dengan cara memberi materi, tanya jawab, demonstrasi, hubungan interaktif, serta konsultasi antara siswa dengan guru, berupa motivasi saling mengarahkan dan lain sebagainya. Dengan begitu, kedekatan psikologis pendidikan dan peserta didik akan terjalin lebih baik. Terima kasih. Yang ketiga adalah kasih sayang dan kelembutan. Kasih sayang adalah suatu kosakata yang sangat indah maknanya. Kebutuhan rasa kasih sayang pada anak usia dasar dapat dilakukan dengan cara memberikan perhatian penuh terhadap mereka, dengan cara memenuhi keinginan dan kelembutan mereka, seperti memahami anak ketika belajar, mengajak mereka untuk berwisata, membelikan makanan, atau benda-benda yang mereka sukai. Ketika kebutuhan fisiologis dan rasa aman sudah terpenuhi, maka rasa kasih sayang akan muncul dalam diri seseorang. Merasa kasih sayang dari seseorang teman, sahabat, dan kekasih. Kebutuhan ini yang mendorong individu untuk melakukan atau mengadakan hubungan afeksi, yaitu hubungan emosional, dengan orang lain yang diaktualisasikan dalam bentuk kebutuhan akan rasa dan memiliki, mencintai dan dicintai, rasa dirinya penting, rasa setia kawan, dan sebagainya. Pada anak usia dasar, anak masih berada dalam masa pubertas di mana sangat ingin diperhatikan, diberi perhatian, dan disayang.
kendati anak-anak yang melakukan kesalahan mereka cenderung tidak ingin disalahkan. Namun, pada umumnya, anak usia dasar masih sangat sensitif terhadap segala sesuatu yang menanggung dirinya dan sangat suka untuk dipuji, disanjung, dan dibanggakan oleh orang terdekatnya. Jika kebutuhan rasa kasih sayang tidak terpenuhi oleh orang tua, maka sikap dan kepribadian anak akan mengalami kekurangan dan berpengaruh terhadap mental dan perilaku sosial anak. Interaksi yang buruk antara orang tua dan anak sangat berpengaruh pada pandangan anak terhadap kehidupannya. Selama tahun-tahun prasekolah, hubungan dengan orang tua atau pengasuhnya merupakan dasar bagi perkembangan emosional dan sosial anak. Sejumlah ahli mempercayai bahwa kasih sayang orang tua atau pengasuh selama beberapa tahun pertama kehidupannya merupakan kunci utama perkembangan sosial anak. Meningkatkan kemungkinan anak memiliki kompetensi secara sosial dan penyesuaian diri yang baik pada tahun-tahun prasekolahnya. Selanjutnya yaitu Erikson mengklasifikasi perkembangan manusia dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu dari lahir hingga 12 sampai 18 bulan. Nah, pada tahap ini ditekan pada kebutuhan dasar bayi. Bayi sangat tergantung pada orang tuanya, terutama ibu, untuk menyusu dan memberi keamanan. Bayi memahami dunia dan lingkungannya dari orang tua dan interaksinya dengan bayi. Jika orang tua memberikan kehangatan, keteraturan, dan kasih sayang, maka anak tersebut akan melihat dunia dengan kepercayaan dan begitu pula sebaliknya. Tahap yang kedua yaitu 18 bulan hingga usia 3 tahun. Nah, pada tahap kedua ini, ketika anak dapat mengontrol kemampuan motoriknya, anak mulai mengeksplorasi lingkungannya. Kesabaran dan dorongan orang tua dapat mempercepat otonomi anak. Pada masa ini, anak meminta eksplorasi dan belajar tentang lingkungannya. Selanjutnya yaitu pendekatan kasih sayang. Nah, pada pendekatan kasih sayang ini, anak didik selain sebagai makhluk individual, juga sebagai makhluk sosial yang selalu berhubung dengan manusia lain, baik lingkungan, keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Keberhasilan dan prestasi belajar mereka dapat tercapai bukan hanya disebabkan oleh kecerdasan dan faktor internal lainnya, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial dengan guru atau yang disebut juga faktor ekstern. Menurut Arif Rahman, seorang pendidik sangat cocok bila memiliki kemampuan empati, yaitu kemampuan untuk menangkap sinyal-sinyal yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang diperlakukan dan dikehendaki orang lain. Dengan kemampuan ini, diharapkan seorang guru dapat tanggap dan peka terhadap keadaan anak didiknya dan berusaha menolongnya. Poin selanjutnya yaitu manfaat kasih sayang menurut analis para ilmuwan. Sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa perilaku menyimpang pada anak-anak seperti kenakalan remaja, kecanduan narkoba, pemurung, dan apasitis disebabkan mereka tumbuh dalam keluarga yang tidak mencukupi kebutuhan akan kasih sayang. Dengan kepribadian yang terroyak seperti itu, mereka dapat melakukan kriminal seperti mencuri, bunuh diri, atau bentuk kejahatan lain yang bertujuan melampiaskan rasa sakit hati atas kehilangan cinta orang tua atau siapa saja. Bahkan dapat terdorong untuk bunuh diri dengan bermaksud melampiaskan rasa sakit akan kehilangan rasa cinta orang tua. Dalam kondisi emosi yang labil seperti ini, mereka mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat buruk. Para remaja pun memerlukan kasih sayang orang tua bahkan dengan intensitas yang lebih besar, karena mereka berada dalam masa kritis dalam pembentukan jati diri untuk menstabilkan perasaan mereka. Nah, sejak manusia dilahirkan,
Bahkan semasa di dalam kandungan pun, anak sudah bisa merasakan kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya masing-masing. Bentuk kasih sayang dari orang tua seringkali dinyatakan dalam bisikan kasih sayang, ciuman, sentuhan tangan yang penuh dengan kasih sayang. Sikap seorang ibu akan sangat berbahagia jika ia dapat menyusui anaknya sendiri. Rasa kasih sayang yang melalui hangatnya pelukan si ibu pada saat menyusui dirasakan oleh bayinya dan menumbuhkan rasa aman. Sebaliknya, seorang ibu tidak dapat menyusui anaknya karena berbagai sebab, akan merasa kehilangan tempat untuk mencurahkan kasih sayangnya. Saya Hilma Karenina Sandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelembutan pendidikan. Kelembutan berasal dari kata lembut yang berarti lunak, halus, dan baik hati. Sedangkan kelembutan sendiri memiliki arti kehalusan budi pekerti, watak, dan tutur kata. Kelembutan adalah sayap yang menyejukkan bagi operasionalisasi rasa dan kasih sayang. Kelembutan merupakan bukti kasih sayang dalam hubungan antara pendidik dengan peserta didik. Kasih sayang dan kelembutan sebenarnya berada dalam satu paket yang seharusnya mendasari dan mewarnai seluruh aspek situasi pendidikan. Selanjutnya, mewujudkan mengajar dengan sifat kelembutan di sekolah. Modal utama cinta salah satunya adalah kelembutan sikap. Kelembutan akan melahirkan cinta. Perasaan cinta akan semakin merekatkan hubungan antara guru dengan siswanya. Kasih sayang dan kelembutan itu dikehendaki untuk memunculkan cara perlakuan pendidik terhadap peserta didik. Perlakuan yang teraktualisasikan yaitu yang pertama sapaan. Sapaan contohnya seperti guru atau pendidik menyapa peserta didik dengan kelembutan. Yang kedua, respon positif. Respon positif contohnya seperti merespon dengan kata-kata yang baik, tidak menggunakan kata-kata menghina, melecehkan, mencela, dan lain-lain. Yang ketiga, tutur kata. Tutur kata contohnya seperti dalam intonasi, tekanan suara, dan irama, tidak terlalu keras, tidak tergesa-gesa. Yang keempat, ajakan dan dorongan. Ajakan dan dorongan contohnya seperti mengajak dan mendorong peserta didik dengan secara tulus atau memotivasi peserta didik secara tulus. Yang kelima, menahan emosi. Guru harus pandai menahan emosinya secara baik dan canggih. Jangan sampai mencampur adukan persoalan pribadi dengan persoalan sekolah. Bila guru meluapkan emosinya di hadapan siswa, hendaklah dengan cara duduk, jangan dengan berdiri apalagi berkacak pinggang. Yang keenam, hindari prakonsepsi negatif. Dalam menghadapi siswa yang bikin ulah di kelas, sebaiknya guru jangan mudah terbawa emosi. Untuk menghindari hal seperti itu, guru harus mampu menjadi sosok yang pemaaf. Yang ketujuh, hadirkan mereka dalam doa. Guru adalah orang kedua bagi anak, maka hendaklah guru berusaha berbuat sebagaimana dilakukan orang tua kepada anaknya. Mendoakan anak secara rahasia merupakan keniscayaan bagi guru yang kini sudah terlupakan. Guru sebagai pengajar dan peserta didik, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi pendoa bagi anak didiknya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.